Halo guys, welcome back di channel ini. My name is Lix. Dan masih sama kayak biasanya, hari ini kita bakalan kembali bahas WandaVision karena sekarang episode 5 dari series ini akhirnya tayang di Disney Plus. Buat kalian yang ketinggalan teori dan pembahasan untuk episode-episode sebelumnya, aku udah buat video pembahasannya dari episode 1 sampai 4. Bisa kalian cek di link di atas. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, karena dukungan kalian semua berpengaruh banget buat perkembangan channelku. Dan kalau udah, mari kita masuk ke serial WandaVision kali ini. Kita tahu di episode sebelumnya bahwa Wanda sendirilah yang membuat realitas palsu ini. Dan ia bahkan menjebak orang-orang di sana untuk bermain role play dengan perannya masing-masing. Termasuk Monica Rambeau sebelum akhirnya ia ketahuan dan dilempar keluar dari realitas ini. Ini membuat munculnya teori bahwa Wanda sendirilah main villain dari series ini. So, awal episode ini kembali lagi ke kehidupan WandaVision. Kita melihat mereka sedang mencoba menidurkan dua anak mereka, Billy dan Tommy. Tapi mereka kesusahan untuk menidurkan bayinya, hingga akhirnya Agnes muncul dan menawarkan bantuan di sini. Dan lagi-lagi Agnes bersikap aneh, sama kayak video-video sebelumnya yang aku bahas. Saat Agnes mau mendekati bayi mereka, Vision mencegahnya yang membuatnya seperti out of dialogue. Kalau kalian bingung maksud kata "should we just take it from the top" yang diucapkan Agnes, itu kayak semacam retake. Kayak biasanya kalau syuting adegan film dan ada dialog yang salah, maka bakalan retake ulang. Sama juga di episode-episode sebelumnya, kayak pas Wanda melihat Agent Sword yang keluar dari selokan, atau pas Vision merasa ada yang aneh, atau pas Agent Jimmy Woo berusaha mengotak Wanda lewat radio. Wanda akan selalu mengulangi lagi adegannya dan membuat seolah semua itu tidak pernah terjadi. Tapi bagaimana Agnes bisa sadar akan hal itu? Di episode 3 bahkan Rob atau Herb juga sadar akan sesuatu, tapi Agnes menahannya agar tutup mulut. Ya emang karakter ini makin mencurigakan sih tiap episode. Dan bayi Wanda tiba-tiba tumbuh menjadi anak-anak. Time skip ini sama kayak pas Wanda hamil. Kembali ke markas Sword. Monica diperiksa setelah ia dikeluarkan dari realitas Wanda. Dan di sini ada semacam perbedaan pendapat di mana beberapa mengatakan bahwa Wanda adalah pelaku dan beberapa lainnya mengatakan bahwa dia adalah korban. Sampai kita mengetahui bahwa Wanda mencuri tubuh Vision yang telah mati dari markas Sword, yang menandakan bahwa wujud Vision yang sempat kita lihat di episode 5 sebelumnya adalah wujud aslinya. Di episode kali ini kita juga melihat Sparky yang adalah anjing Vision dari komiknya. Ya memang Kevin Feige sudah mengkonfirm bahwa karakter ini bakalan muncul sih di series ini. Tapi kalau di komiknya, Sparky adalah robot buatan Vision, sedangkan di sini Sparky adalah anjing asli. Vision di sini mulai merasa curiga karena sepertinya Wanda menyembunyikan sesuatu darinya, dan juga curiga kepada Agnes yang selalu muncul di saat mereka butuh sesuatu dari episode-episode kemarin, seolah-olah ini semua sudah disetting sebelumnya. Wanda sendiri menggunakan kekuatannya untuk menciptakan kalung di depan Agnes. Bagaimana bisa Agnes tidak sadar akan hal itu? Well, teoriku, Agnes punya kesadaran total tentang semua yang terjadi, dan dia takut pada Wanda, karena itu ia menurutinya. Kembali ke Sword. Monica, Jimmy Woo, dan Darcy akhirnya menemukan fakta bahwa dunia Wanda bukanlah ilusi, melainkan realitas lain. Mereka juga mengetahui fakta bahwa baju Monica Rambeau hanya berubah secara visualnya saja, tapi itu tetap rompi anti peluru yang dipakainya saat masuk ke dalam heksagon realitas Wanda. Kembali ke dunia realitas Wanda. Vision mendapatkan surat dari kantornya tentang Wanda Maximoff yang jelas dikirim oleh Sword. Ini adalah cara mereka mencoba berkomunikasi dengan Vision. Dan akhirnya Vision benar-benar yakin bahwa ada yang salah di sini setelah ia menyadarkan Norm, teman kerjanya. Semua penduduk yang ada di sini dikendalikan oleh Wanda. Dari pembicaraan Wanda dan anak-anaknya, Wanda sengaja memasukkan Vision kerja agar pikirannya teralihkan dan tidak berpikir bahwa ada hal yang aneh dengan dunia ini. Lalu tiba-tiba Sword mengirimkan pesawat untuk berkomunikasi dengan Wanda dan akhirnya membuat mereka berhadapan langsung dengan Wanda. Dan malamnya setelah Sparky meninggal, akhirnya Vision memaksa Wanda untuk jujur dan menghentikan semua perbuatannya ini.
Dan terakhir kali akhirnya kita bisa melihat Pietro Maximoff aka Quicksilver yang diperankan oleh Evan Peters. Hal yang menarik di sini adalah Marvel menggunakan Evan Peters yang memainkan Quicksilver di X-Men dan bukannya Aaron Taylor Johnson yang memainkan Quicksilver di Age of Ultron. Dan Evan memainkan Pietro Maximoff dengan versi yang jauh lebih muda daripada zaman Age of Ultron. Apakah ini mungkin adalah cara Marvel untuk menggabungkan universe mereka dengan X-Men Universe? Itu mungkin. Dan itulah semua pembahasanku untuk episode kali ini. Kalau kalian punya teori sendiri atau ada hal penting yang aku lewatin, silahkan komen di bawah. Terima kasih juga buat kalian semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel ini kalau kalian suka dengan apa yang aku buat. Karena dukungan kalian semua berpengaruh banget buat perkembangan channelku. Sorry banget suaraku agak gak enak hari ini dan ya aku gak sempat pakai muka lagi, aku agak sakit belakangan. Dan kalau kalian tertarik, silahkan tonton teori film dan musik video lainnya di channel ini. Thanks for watching dan sampai ketemu di episode 6 dari WandaVision minggu depan. Bye!